ayat ini sesungguhnya adalah nukilan saja dari mimpinya Nabi Yehezkiel yang tertuang atau termaktub di dalam kitab Yehezkiel bab 37 itu. Ini nubuat yang persis sama yang diceritakan kepada yang diceritakan kepada kamu Muhammad dan umatnya itu adalah peristiwa yang akan kamu alami juga. Sedikit menanggapi Pak Muskanan tadi yang 4 hal ya. Kalau saya analogikan atau perbandingkan dengan khasanah Jawa itu ada sedulur papat 5 pancer itu ya. Cuma Jawanya Jawa Islam, corone coro Sunan Kalijogo gitu. Kalau coro Jawa kan fisik ya, sedulur papatnya itu. Apa itu puser, darah, ari-ari sama apa itu? Ketuban. Kalau nggak salah ya, begitu ya dalam khasanah Jawa itu. Tapi kalau Sunan Kalijogo itu meruhanikan sedulurnya itu dalam konteks nafs itu. Yang ini mengadopsi tingkatan nafsunya Al-Ghazali itu nafsu amarah. Lalu yang berbeda dengan kita itu tambahnya nafsu sufia, lalu kemudian ada nafsu lawamah dan nafsu mutmainnah. Sehingga itu 4 sedulur, lalu pancernya itu ya diri pribadi kita sendiri itu. Sehingga kalau tadi digambarkan tamsilnya itu 4 burung yang ditempatkan di 4 penjuru, arah penjuru begitu. Kalau di Quran kan bukit 4 puncak bukit itu dijinakkan tadi kan ditundukkan ya nafsunya itu yang ditundukkan itu, sehingga kemudian ketika pribadinya itu memanggil nafsu-nafsu itu dia tunduk sebagaimana halnya seharusnya pribadi itu juga tunduk kepada Tuhan kan, kira-kira gitu ya. Kalau Pak Kanan kan tadi dengan 4 atau 5 syariat rukun Islam tadi itu. Nah nanti akan ke situ, cuman sebelum saya ngawali, ini yang justru berbeda tafsiran kita itu kan sepenuhnya ruku ini atau juga berkaitan dengan banyak ayat yang lain yang itu berkenaan dengan nubuat itu kan sifatnya tamsil atau metafor. Nah sementara di beberapa tafsir, misalnya Ibnu Katsir dan tafsirnya Jalalain yang saya temukan itu sifatnya harafiah atau tekstual, sehingga kemudian menjadi dongeng, bahwa misalnya ayat tentang Ibrahim mencacah burung dipotong-potong, dicincang-cincang, lalu kemudian cincangannya itu disebar di 4 bukit, lalu kemudian ketika dipanggil cincangan-cincangan daging itu menyatu kembali seutuhnya sebagai burung lagi yang utuh, burung, tidak ada yang yang istilahnya tertukar lah, kepala yang ini kok tertukar dengan badan yang lain misalnya gitu, enggak, semuanya kembali utuh seperti sedia kala, lalu dipanggil oleh Ibrahim dan kemudian burung-burung itu datang, dan itu sebagai mukjizat Nabi Ibrahim bisa menghidupkan burung yang dia bunuh sebelumnya gitu. Itu di tafsir Ibnu Katsir dan siapa itu Jalalain. Yang ayat sebelumnya juga begitu. Jadi di situ diceritakan, katanya ada satu nabi, nabinya itu siapa itu, jadi yang mati selama 100 tahun lalu kemudian bukan. Kalau Yehezkiel itu tafsirnya Muhammad Ali. Kalau di Ibnu Katsir atau Jalalain itu nabinya lain. Itu dimatikan gitu 100 tahun lalu kemudian dihidupkan kembali.
eh, sebagaimana keledai yang mati tinggal tulang belulang dihidupkan lagi oleh Allah itu jadi bentuknya itu keajaiban dongeng-dongeng yang sifatnya ya dalam akal logika itu nggak masuk akal gitu, nggak masuk akal. Nah, saya akan ngurut saja lah. Saya ngurutnya mulai dari mukaddimahnya Pak Asadi minggu lalu terkait dengan ruku ini, yang menyatakan bahwa ruku ini sesungguhnya kan terkait dengan ruku sebelumnya, ruku 34, ruku 33 tentang perang membela diri itu. Bahkan sesungguhnya kalau kita tarik lebih jauh lagi, runutannya itu sampai ke ruku 16 yang dinukil juga oleh Muhammad Ali di sini. Jadi beliau menafsirkan ayat 258 ini terkait dengan ayat 168 bukan. Ayat 124. Ayat 124 dengan tafsir nomor 168 itu. Tentang janji Allah kepada Ibrahim bahwa Allah akan mewariskan kerajaan rohani kepada Ibrahim, yang kemudian Ibrahim bertanya, apakah itu juga berlaku kepada anak turunku? Allah mengatakan ya, tetapi tidak berlaku kepada mereka yang zalim, artinya yang mengingkari janji Tuhan dengan Ibrahim itu, di ayat 124 itu. Jadi jauh rangkaian sampai ke sana gitu, urut-urutannya itu. Makanya kemudian di dalam ayat 258 itu Muhammad Ali beda penafsirannya dengan kitab-kitab tafsir yang lain. Kalau kitab tafsir yang lain mengartikan kalimat karena Allah telah memberikan kerajaan kepadanya itu, nyanya itu bukan kepada Ibrahim, tetapi kepada raja yang diajak dialog oleh Ibrahim. Secara letterlek itu ditafsirkan sebagai Raja Namrud atau Nimrod. Dan umumnya kita kemudian memang memahami itu, ya Ibrahim dalam ayat ini berdialog dengan Raja Nimrod itu. Tapi Muhammad Ali mengatakan kepadanya di situ itu bukan kepada Nimrodnya itu, bukan kepada orang yang diajak dialog oleh Ibrahim, tapi justru kepada Ibrahim sendiri, karena justru terkait dengan ayat 128 tadi, bahwa Allah akan memberikan kerajaan spiritual, kerajaan rohani kepada Nabi Ibrahim. Sehingga ketika di situ dinyatakan karena Allah telah memberikan kerajaan kepadanya, itu adalah kerajaan rohani kepada Ibrahim. Lalu Muhammad Ali kemudian tidak menerangkan siapa yang diajak dialog oleh Ibrahim itu, karena beliau seolah-olah memang tidak merasa penting untuk menyatakan kepada siapa Ibrahim itu dialog. Bisa kepada penguasa atau raja dari kaum penyembah matahari itu, atau bisa kepada tokoh atau orang yang berpengaruh di dalam kaum yang menyembah matahari itu, atau bisa juga kepada kaum itu sendiri meskipun disebutnya mufrad atau tunggal. Tapi kaum itu dalam banyak ayat kan juga disebutnya dalam bentuk mufrad atau tunggal, tidak selalu bentuk jamak. Sehingga kemudian bisa saja Ibrahim itu digambarkan sedang berdiskusi atau ngobrol atau berdialog dengan kaumnya tentang apa yang dibahas di sini, bahwa Allah itu punya kuasa untuk menghidupkan, dalam tafsir Muhammad Ali, bangsa yang mati, bukan orang-orang yang mati gitu, sebagaimana banyak tafsir yang lain. Jadi dalam 128 itu ada isyarat bahwa keturunan Ibrahim itu akan mewarisi kemuliaan, mewarisi kerajaan, baik itu kerajaan rohani maupun kerajaan duniawi. Dan itu berlaku bukan hanya kepada keturunan Ibrahim dari garis Ishak atau kemudian yang melahirkan Israel atau Israel atau Yakub itu ya, tapi juga kepada garis keturunan dari Ismail yang nanti ujungnya sampai kepada Nabi Muhammad. Sehingga kemudian seolah-olah ruku ini ingin menegaskan janji Tuhan kepada Ibrahim di ruku yang ke
Tadi berapa itu? 128 itu? 16 ya. Ruku 16 itu bahwa Muhammad itu yang saat itu juga punya kondisi yang sama dengan yang dialami oleh Bani Israel yang diceritakan di ruku ini, ditindas, sengsara dan seterusnya itu, akan juga mengalami kebangkitan, kejayaan dan kemudian memperoleh kemenangan. Sebagaimana yang diceritakan di dalam ayat 259 bahwa Bani Israel itu akan mengalami kebangkitan. Memang kemudian yang digunakan adalah tamsil yang disampaikan dalam bentuk nubuat. Nubuat itu berupa ru'ya shadiqah atau mimpi yang benar atau ru'ya sholihah kepada Nabi Yehezkiel menurut tafsir Muhammad Ali ini. Nah, jadi yang ayat 258 itu kira-kira nyambungnya sampai ke ruku 16 itu, ayat 128 itu. Lalu kemudian gambaran tentang kerajaan kebangkitan rohani Bani Israel yang itu bisa menjadi gambaran bagi kebangkitan Nabi Muhammad itu diterangkan di ayat 259 ini. Yang kalau dalam gambaran siapa itu? Ibnu Katsir dan Jalalain itu mengatakan ada satu orang, sosok satu orang gitu. Kalau Ibnu Katsir itu menyebutnya, merujuknya ke Khidir, Nabi Khidir, tapi kalau Jalalain itu ke Hazkil. Mungkin juga nggak tahu ini apa nyambung dengan Yehezkiel juga gitu, tapi Jalalain itu menyebutnya Hazkil bin Buro, salah satu nabi dari Bani Israel itu. Lalu kemudian kota yang disebut di sini kota mati itu adalah Baitul Maqdis. Nah, dikisahkan dalam dua tafsir itu, seorang itu lewat di Baitul Maqdis yang hancur lebur dan kemudian dia bertanya kepada Allah, bagaimana mungkin ini bangsa bisa hancur begini dan apakah bangsa ini, kota ini bisa dihidupkan kembali. Lalu kemudian Allah menjawab dengan mematikan orang itu, nabi itu, sampai 100 tahun. Lalu kemudian dibangunkan lagi tanpa sadar. Orang itu mengatakan, oh saya baru tidur beberapa jam, mungkin nggak sampai 6 jam karena mulai siang sampai dengan sore. Tapi Allah mengatakan, oh tidak, kamu mati selama 100 hari. Tapi kamu lihat perbekalan kamu selama 100 tahun itu masih utuh. Buah tin, kalau di dalam tafsirnya Jalalain itu buah tinnya masih utuh, masih kecut. Lalu cuma kemudian kebalikannya ada keledai yang sudah tinggal tulang belulang. Tapi saat itu pula ketika si nabi itu dihidupkan, keledai itu pun juga dihidupkan dengan utuh kembali. Kisahnya kira-kira begitu di dalam tafsir itu. Kalau di dalam Maulana Muhammad Ali, dia mengambil rujukan ke tafsirnya Bahrul Muhit, karyanya Imam Asiruddin Abu Abdillah Hayyan Al-Andalusi. Kalau di dalam tafsir ini disebutnya AHA dan siapa ini? RZ. Nah, RZ itu kitab tafsir karya Fakhruddin Razi, Imam Fakhruddin Razi, namanya Tafsir Al-Kabir. Lalu kemudian AHA itu kitab tafsir Bahrul Muhit karya Imam Asiruddin Abu Abdillah Hayyan Al-Andalusi. Nah, Muhammad Ali merujuk dua tafsir ini, mengatakan bahwa kota yang telah roboh di atas atapnya menurut ayat 259 ini adalah kota Yerusalem. Lalu kemudian nabi yang disebut di situ adalah Nabi Yehezkiel, karena kemudian beliau mengaitkan dengan ramalan atau nubuat atau mimpi Nabi Yehezkiel di kitab Yehezkiel bab 37 itu, yang boleh dikata kisahnya hampir sama dengan topik bahasannya hampir sama dengan ayat ini. Bab 37 itu panjang, ayatnya ada belasan gitu ya, ada belasan ayat, tapi kira-kira secara singkat ceritanya mirip dengan ayat ini, ayat 259 itu. Sehingga kemudian Muhammad Ali menyimpulkan ayat ini sesungguhnya adalah nukilan saja dari mimpinya
Nabi Yehezkiel yang tertuang atau termaktub di dalam kitab Yehezkiel bab 37 itu. Beliau mengatakan bahwa ini sifatnya tamsil, bukan bukan yang senyatanya, karena di dalam ayat ini diawali dengan kata huruf kaf yang di situ disebutkan aukalladzi marra'a ala qaryatin dan seterusnya. Sehingga Muhammad Ali mengatakan karena menggunakan huruf kaf itu yang artinya bagaikan, maka ayat ini tidak bisa diterjemahkan atau ditafsirkan harfiah, tetapi harus secara metaforis, secara tamsil. Karena di situ mengandaikan bagaikan orang yang berjalan ke kota yang di situ atapnya roboh itu, yang telah roboh di atas atapnya dan seterusnya itu. Muhammad Ali mendasarkan pada itu dalilnya bahwa ini adalah tamsilan yang kemudian dirujukan pada kitab Yehezkiel bab 37 itu. Misalnya soal keledai dan tulang-tulang itu, beliau menafsirkan keledai dan tulang-tulang itu dua hal yang berbeda. Artinya beliau mengatakan ada waqaf di dalam ayat itu, fangzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Waqafnya jim itu wangzur ila himarika walinaj'alaka ayatal linnasi wangzur ilal idhami kaifa nungshiruha thumma nakusuha lahma. Waqaf lagi, sehingga kemudian terjemahnya lihatlah keledai engkau agar kami membuat engkau sebagai tanda bukti bagi manusia. Artinya keledai dengan tadi buah-buahan perbekalannya itu sama utuhnya gitu. Lalu kemudian soal tulang-tulang itu terkait dengan tulang belulang orang-orang Bani Israel itu, sehingga itu tidak terkait. Jadi bukan tulang keledai, tapi tulang-tulang orang-orang yang sudah mati di kota itu, orang-orang Israel yang sudah mati di kota itu. Tulang belulang yang diumpamakan kan bukan tulang, ya, jadi tapi bangsa Israel yang sudah bercerai-berai. Di kitabnya Yehezkiel itu memang yang dimaksud di situ adalah orang-orang Israel itu, bukan jadi orang-orang yang mati, bukan betul-betulan tulang belulang. Karena jadi, memang secara keseluruhan. Iya, bukan tulang belulang. Jadi memang itu gambaran orang-orang Bani Israel yang sudah bercerai-berai karena dihancurkan Yerusalem kotanya, sehingga mereka seakan-akan tidak bisa berkumpul dan hidup kembali. Nah, jadi bahkan keledainya itu sendiri, bahkan perbekalan Nabi sendiri, bahkan Nabi itu sendiri, itu semuanya adalah amsal, perumpamaan. Nabi Yehezkiel itu diumpamakan mewakili keseluruhan Bani Israel. Dalam tafsir Muhammad Ali mengatakan begitu. Jadi di dalam kitab Yehezkiel sendiri memang dalam nubuat itu seolah-olah memang digambarkan Yehezkiel itu mewakili keseluruhan Bani Israel. Karena apa? Karena dia pemimpin umat. Nabi itu sebelum Nabi Ibrahim? Ya, bukan. Sesudah Ibrahim pasti, karena kan itu anak turunnya Ibrahim. Nah, Yehezkiel itu hidupnya masa pembuangan Bani Israel ke Babel. Ya persis dengan kisah ini, ketika Israel itu mengalami kesengsaraan, karena sesudah dihancurkan kota Yerusalem oleh Nebukadnezar tahun berapa di sini? Tahun 599 itu dihancurkan oleh Nebukadnezar, lalu kemudian orang-orang Israel itu dibuang ke Babel. Nanti di kitab di kitab Perjanjian Lama itu ada cerita-cerita tentang apa istilahnya itu kitabnya itu ya. Ya pembuangan ininya, pembuangan ke Babel maksudnya itu. Jadi itu masa-masa sengsaranya Bani Israel yang berlangsung selama 1 abad sampai kemudian ketika Kaisar Persia yang namanya Kisra yang Agung itu mengalahkan Nebukadnezar, lalu kemudian memberikan peluang kepada Bani Israel untuk kembali dari pembuangan itu menuju ke Baitul Maqdis atau ke Yerusalem kembali. Dan kemudian beliau mengizinkan orang-orang Israel itu untuk membangun bait suci, Baitul Maqdis itu. Nah, mulai dari itu di sini Muhammad Ali mengatakan tahun 515 sebelum Masehi.
peristiwa siapa itu Kisra mengalahkan Nebukadnezar itu. Jadi 1 abad sesudah Bani Israel mengalami kesengsaraan. Yang di ayat ini digambarkan 100 tahun kematiannya Nabi yang dimaksud di ayat ini. Jadi kematian Nabi 100 tahun ini menggambarkan kematian Bani Israel dalam artian kesengsaraan Bani Israel selama 1 abad. 1 abad sejak dihancurkan oleh ditaklukkan oleh Nebukadnezar sampai kemudian dibebaskan oleh Kisra yang agung itu. Terus Nabi Yeskiel ini yang memimpin waktu kesengsaraan Bani Israel. Ya. Makanya kemudian karena dia pemimpin umat pada masa itu dan kemudian beliau diberi nubuat itu. Ada saatnya akan datang kemenangan bagi Bani Israel. Yang ternyata jadi Yeskiel itu sebentar saya lihat catatannya. Yeskiel itu hidup antara tahun 597 sampai 571. Berarti masih awal-awal penaklukan Nebukadnezar. Baru awal masa Nebukadnezar menaklukkan Israel. Lalu dia diangkat jadi nabi dan memimpin umat Israel, Bani Israel. Tapi di awal, makanya di masa itu Yeskiel mendapat mimpi yang benar itu bahwa nanti kira-kira 100 tahun lagi Bani Israel akan bangkit. Dan ternyata sejarah membuktikan ketika Kisra menaklukkan Nebukadnezar atau Babilonia itu, Raja Babilonia itu, lalu Bani Israel mulai bangkit kembali. Nah ini menggambarkan secara keseluruhan sebagai ibroh kepada Nabi Muhammad dan umatnya bahwa kesengsaraan Nabi yang berlangsung bertahun-tahun sejak masa Mekah sampai kemudian Madinah, kan ruku ini sesudah cerita di ruku 33 tentang perang membela diri itu, dan kemudian ruku sebelum-sebelumnya lagi yang menceritakan perang Badar yang punya akibat macam-macam sampai janda dan lain sebagainya itu menjadi gambaran bahwa sebenarnya kamu juga akan menang gitu. Ini nubuat yang persis sama yang diceritakan kepada kamu Muhammad dan umatnya itu adalah peristiwa yang akan kamu alami juga, bahwa Bani Israel itu akan mengalami kesusahan sedemikian rupa, kesengsaraan sedemikian rupa, bahkan sampai 1 abad kamu akan juga mengalami itu, tetapi waktunya relatif lebih singkat, lebih pendek, karena kan tidak sampai berapa tahun sejak masa-masa perang itu, kan tidak sampai 10 tahun ya, perbandingannya berarti kan 100 banding 10, 1 banding 10. Lebih ringan. Lebih ringan. Ya kan? 1 banding 10 kira-kira. Karena 10 tahun. 13 tahun ya di Madinah itu. Tapi kan mulai perang itu mulai tahun kedua atau ketiga Hijriah, mulai perang Badar itu. Sehingga hitung-hitungannya kira-kira 10 tahun sampai masa Futuhul Makkah itu. Itu yang 259. Secara singkatnya kira-kira gitu. Lengkapnya ini panjang sekali di tafsir ini, dan kalau mau lebih lengkap lagi baca yang kitab Yeskiel bab 37 itu, lebih panjang lagi. Lalu ayat 260 itu tentang burung-burung itu di tafsirnya Ibnu Katsir dan At-Tabari seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi seolah-olah ada 4 burung yang dicincang-cincang kemudian disebar di bukit-bukit, dipanggil oleh Ibrahim, lalu kemudian hidup kembali dan terbang menuju Ibrahim. Tapi di Muhammad Ali mengatakan riwayat itu kalau kita lihat terjemahnya secara letterlock itu tidak ada cerita tentang dipotong-potongnya burung itu, sehingga kemudian Muhammad Ali mengatakan itu riwayat yang diambil atau para mufassir itu mengambil rujukan hadis yang doif, yang tidak sahih, yang kemudian dimasukkan seolah-olah itu adalah, kalau para mufassir itu mengatakan kan ada bagian ayat yang hilang atau dihilangkan begitu terkait dengan kalimat-kalimat dicincang-cincangnya burung-burung itu. Muhammad Ali mengatakan hadis itu doif, hadis itu tidak sahih, sehingga kemudian sesungguhnya tidak ada cerita burung-burung itu dicincang-cincang. Di sini kan jelas kalau terjemahnya Muhammad Ali, burung-burung itu dijinakkan gitu, bukan dicincang-cincang. Sehingga karena dijinakkan
kemanapun burung itu dibawa, dia pasti akan kembali kepada tuannya. Ini menggambarkan sebagaimana juga manusia ketika diciptakan oleh Tuhan, pengembaraan manusia di dunia ini, kemanapun manusia mengembara, kira-kira tetap akan kembali kepada penciptanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kembali kepada Allah. Jadi kalau burung saja bisa menaati panggilan Ibrahim, maka sudah barang tentu suatu orang atau umat tentu juga akan tunduk pada Tuhan yang menciptakannya. Lalu Muhammad Ali menerangkan kata to'ir itu juga belum bisa diartikan bukan hanya burung, tapi to'ir itu sebagaimana misalnya beliau contohkan di surat Al-A'raf ayat 131, itu bisa diartikan lain, dalam arti adalah sebab musabab suatu nasib orang itu ditentukan baik buruknya, sehingga kemudian beliau menafsirkan Allah itu punya kuasa atau yang menguasai nasib manusia, sebagaimana gambaran Ibrahim itu bisa menguasai burung-burung itu. Yang tadi kalau dikaitkan dengan sedulur papat 5 pancer itu, karena manusia sudah bisa menguasai nafsu-nafsunya, sehingga kemudian karena sudah ditundukkan, nafsu itu bisa mengikuti apa kehendak si pribadi itu. Sebagaimana Tuhan kepada manusia, Tuhan itu punya kuasa untuk menentukan nasib umat manusia karena itu ciptaannya. Nah, saya kira singkatnya itu. Lalu kemudian soal tafsiran mana yang benar, apakah ini benar atau tidak, ya wallahu alam, kira-kira gitu ya. Tapi soal cocok-cocokan, saya lebih cocok ke penafsirannya Muhammad Ali ketimbang penafsiran yang sifatnya dongeng tadi gitu ya. Kenapa? Ya kenapanya karena kemudian kalau penafsiran itu cerita-cerita ini bersifat dongeng, maka dia hanya menjadi berdiri sendiri. Ruku ini berdiri sendiri, tidak terkait dengan ruku-ruku sebelumnya dan juga terkait dengan ruku sesudahnya nanti. 2 ruku sesudahnya itu akan sangat terkait erat dengan ruku ini dan ruku 35. Nah, persoalannya kemudian memang cerita-cerita dongeng kayak gitu itu kan lebih gampang untuk diingat ya, ketimbang cerita yang harus buka-buka kitab perjanjian lama, perjanjian baru gitu ya, repot itu kita, ya kan? Ya kayak kita misalnya bayangkan Candi Prambanan itu, ada yang tahu nggak siapa yang membangun Candi Prambanan itu? Nggak ada yang tahu kan? Tapi tahu ceritanya Bandung Bondowoso, legendanya kan, bahwa Bandung Bondowoso itu membangun Prambanan 1 malam, tapi karena siapa? Roro Jonggrangnya itu Roro Jonggrangnya itu nggak mau gitu, terus ngibaskan kain putih, jinnya pada lari, sehingga kemudian tinggal tersisa 1 candi tapi nggak keburu selesai karena jinnya sudah pada kabur gitu. Akhirnya Bandung Bondowoso Bandung Bondowoso marah, lalu kemudian Roro Jonggrang dikutuk jadi patung dan kemudian melengkapi Candi Prambanan itu sehingga lengkap jadi Candi Sewu itu, ya kan? Itu kita lebih gampang ingat itu kan, ketimbang misalnya kita harus mencari dalam riwayat sejarah ternyata yang mendirikan Candi Prambanan itu raja siapa namanya? Rakai Pikatan, abad ke-8 Masehi. Nah, cerita-cerita di dalam Quran itu kan bagi kebanyakan orang awam itu lebih gampang mencerna yang berupa dongengan-dongengan itu. Dan memang kemudian persoalannya ya, kalau kemudian dongeng-dongeng itu bisa kemudian menumbuhkan iman kita, setidak logis apapun lah, kalau itu kemudian menumbuhkan iman, ya buat saya sih nggak apa-apa juga gitu ya.